Sore hari teman-teman, ini tadi pagi atau agak siangan sih aku pindah tanam pakcoy sama kembangkul, dan ini ada stek dari kembangkul agak sedikit lemes ya. Stek kembangkulnya itu nggak tahu ini sudah waktunya belum, karena batangnya kurang keras. Ini di bawah naungan ada pohon kelengkeng sama pohon luvah, tanaman luvah. Mudah-mudahan masih bisa bagus ya. Sore ini aku mau petik sayuran di belakang teman-teman. Ada capung teman-teman. Katanya kalau ada capung itu berarti masih bagus ya teman-teman keadaan lingkungannya. Ini di sekitaran pojokan ya teman-teman, mau ke arah ke belakang rumah. Aku mau petik cabai hijau besar. Ini belum menyiram, sore ini masih agak panas cuacanya. Kalau yang di sebelah rumah sudah dingin, tapi yang di belakang itu masih full matahari. Ini panen cabai dulu, nanti kita lihat di belakang kayaknya ada kangkung. Kalau untuk bayamnya nggak tahu, bayamnya tua. Ini cabai hijaunya. Cabai hijau rawit ini sudah mulai bunga lagi teman-teman. Ini waktu itu aku sempat panen ini ya, cabai hijaunya saja, karena kalau dipanen sampai merah itu biasanya nggak bertahan. Dia kayak kena patek. Jadi waktu itu aku panen untuk cabai hijau, dan ini nggak banyak untuk cabai hijaunya, cuma beberapa, karena sudah mulai bunga lagi nih. Untuk pohon cabai hijau rawit ini menyenangkan atau enaknya punya tanaman cabai ini, dia kalau habis dipangkas ya, atau habis dipanen, dipupuk lagi, nih buahnya banyak lagi. Nih bunga putih, dan cabai yang kecil-kecil juga mulai muncul ya. Ini yang paling awet. Ada lagi di bawah pohon putsa ya, aku punya. Kayaknya tuh lebih bagus yang di bawah teduhan, mungkin karena di tempatku cuacanya panas. Ini di bawah atau kena naungan daun-daun pepaya. Ini pepayanya udah mulai sebesar ini teman-teman. Dan ini aku punya kangkung di sini. Aku mau panen kangkung, sayur favorit, karena ditumis-tumis biasanya aku teman-teman. Aku paling suka ini kangkung tumis. Ini waktu itu udah pernah panen ya. Ini panen kedua. Ini kangkung cabut, tapi aku panen potek. Jadi kayak kangkung darat ya. Di belakang masih matahari teman-teman, masih ada matahari. Jam 5 lewat, tapi
ini ya, masih ada matahari, cuaca cerah. Oh ya teman-teman, ada sahabat berkebun yang berkomentar atau bertanya, dulu pertama nanam ini atau berkebun aku tuh nanam apa, pertama berkebun aku tuh nanam apa gitu ya. Jadi sebelumnya aku tuh memang dari sekolah ya, dari zaman sekolah sebelum berkeluarga sendiri, sebelum nikah, aku tuh memang suka nanam bunga ya. Terus karena sudah menikah pada saat itu cuman di rumah, nggak ngapa-ngapain, dalam artian tidak bekerja di luar ya. Jadi aku mulai menanam lagi. Aku pengen nanam nih, nanam apa ya, sayur. Yang pertama kali aku tanam itu teman-teman, aku beli benih, masih saat itu belum ada online ya di sekitaran Papua. Itu aku beli di toko pertanian di dekat rumah, benih kangkung dan benih sawi teman-teman, benih kangkung dan sawi. Nah tapi nggak berhasil ya, nggak berhasil nanam, nggak berhasil panen. Kenapa? Karena ternyata nanam sayur dan nanam bunga itu beda ya teman-teman. Jadi kalau nanam sayur itu ternyata media tanamnya itu beda, caranya itu beda kalau menurut saya. Dari situ, dari mulai nanam kangkung dan nanam sawi, kemudian aku harus pindah rumah, aku lanjut lagi, aku belajar hidroponik ya, karena tempatnya terbatas. Waktu itu aku lanjut belajar hidroponik, belum banyak tanaman juga. Aku lanjut, aku pengen nanam seledri. Seledri itu ternyata lama banget numbuhnya, nggak bisa ini ya, karena memang aku belajar otodidak, aku belajar sendiri, nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang aku sharing juga ke orang. Aku cuman coba-coba sendiri, dan itu berlanjut teman-teman. Aku lebih penasaran lagi, kenapa ternyata nanam sayur dan nanam bunga itu berbeda, nutrisinya berbeda, harus banyak perhatian untuk sayur menurut aku ya, apalagi kalau kita mau nanam yang organik ya. Jadi dari situ, dari berawal sawi dan kangkung itu, dan sekarang aku alhamdulillah Pak suami memberikan aku atau memberi apa ya, mendukung hobi aku bilang ini hobi ya, atau mendukung kegiatan aku ini teman-teman. Jadi waktu aku pindah rumah ke sini, aku sudah diaturkan atau sudah direncanakan bahwa di sebelah timur dari rumah ya, jadi rumah yang itu teman-teman, ini di sebelah timurnya ini aku dikasih lahan atau sedikit ruang ya untuk aku menanam. Jadi kenapa dibilang waktu itu aku nggak tahu juga, aku nanya kenapa di sebelah kiri gitu ya, karena ada matahari gitu, karena di sini tuh sudah tanahnya luas teman-teman ya, tapi ini sudah ada yang memiliki atau tanahnya ini sudah banyak sudah dikapling-kapling, sudah dipetak-petak. Ini di sebelah sudah ada yang punya, di sana sudah ada yang punya, dan ini juga sudah ada yang punya. Batas saya itu di sekitaran kolam itu masih pisang itu ya, masih saya punya. Jadi ini memang dikasih ruang untuk saya untuk nanam, untuk menyalurkan hobi, dan alhamdulillah sampai sekarang ini tanamannya selalu bertambah ya teman-teman. Sedikit balik ke sini
aku mau cerita bahwa kenapa tanamannya mungkin kayak semakin full, semakin ini nggak ada jarak ya teman-teman. Sebelumnya tuh waktu aku pindah tuh cuman ini tanaman yang di tanah aja, kayak ini jeruk, belimbing, kelengkeng, putsa. Itu awalnya tuh tanamannya hanya itu. Seiring waktu tanamannya bertambah, dan alhamdulillah setiap aku punya teman atau ada sahabat baru, teman baru, aku selalu dapat atau aku sering dapat seperti apa ya, seolah-olah mereka itu memahami saya bahwa saya suka berkebun, saya suka menanam. Jadi saya dikasihnya itu tanaman teman-teman, seperti tanaman di ujung sana itu ada tanaman mangga, tanaman jambu air, terus ada matoa, ini nanas ini, dan masih beberapa lagi tanaman yang banyak sebenarnya aku dikasih teman-teman. Jadi kalau ketemu teman biasanya tiba-tiba dibawain, kadang juga ditanya mau bibitnya, mau nanam, seperti itu. Jadi alhamdulillah aku selalu dapat tanaman-tanaman teman-teman. Jadi kalau pemberian itu biasanya aku dikasihnya tanaman, karena mungkin mereka paham saya suka dengan tanaman atau marok mungkin ya teman-teman, seperti itu. Jadi berawal dari kangkung dan sawi, karena waktu itu saya mikir kayaknya kalau nanam sayur tuh asik ya. Selain saya berkegiatan, saya juga nantinya bisa panen, karena panen untuk dimasak sendiri, bukan untuk dijual, tapi karena tempatnya terbatas. Karena kalau nanam bunga ya pada saat itu nggak ada yang jualan bunga di sini teman-teman. Di tempatku nggak ada, bunga itu belum berharga, bunga itu cuman dikasihkan aja gitu, dan nggak bisa dimasak kan. Jadi ya lebih baik kalau buat saya waktu itu udahlah, bunga udah ada, ya kita nanam sayur aja. Nah seperti itu teman-teman. Nih termasuk tanaman mawar ini juga, bunga mawar ini juga aku dikasih teman-teman. Jadi kenapa kalau aku nanam itu sayur atau beberapa juga aku nggak masak semua. Nih seperti ini benihnya kembang turi, seperti itu teman-teman. Benih kembang turi, ada gambas, ada lufa, atau sebenarnya yang bisa jadi benih itu biasanya aku sisain, aku simpan. Kenapa? Karena nanti yang datang, nah ini juga ya, ini ada belimbing, ini ada gambas, sengaja aku tuakan. Nanti kalau ada teman yang datang mau nanam, bisa dibagi benihnya, seperti itu teman-teman. Jadi berbagi benih ya, mungkin kita bisa barter atau memang hanya sekedar berbagi, seperti itu. Jadi awalnya hanya sawi dan kangkung, alhamdulillah sekarang semakin padat, semakin penuh kebun aku. Oke, kita mau lanjut lagi untuk panen sayur ya. Ada terong di sini, juga masih ada kangkung. Aku petik kangkung dulu ya teman-teman. Ini tadi yang aku pindah tanam ya, daun bawang, dan ini sebenarnya sudah pada bunga si bayam. Dan bayamnya tuh nggak tahu bisa dipanen nggak ya teman-teman, karena dia itu nih kayak ini teman-teman, bolong-bolong. Aku panen yang bisa dipanen aja ya, supaya ini sekalian nanti membersihin rumputnya. Kita panen yang masih bagus atau masih muda, karena beberapa sudah pada tua. Nih kan bayamnya beberapa pada ini, biasanya itu belalang.
kalau nggak belalang ulat. Ini bagus loh sebenarnya, panjang-panjang bayamnya ya, tapi daunnya yang nggak bagus. Ini aku panen timun-timun yang sebenarnya masih kecil, tapi ini manis ya teman-teman. Timun yang aku suka, timun yang panennya enak nih kalau panen sendiri. Timun kita bisa ambil yang masih muda-muda, yang masih kecil-kecil. Kalau beli kan kita harus ikut standar ya teman-teman, panen yang ikut standar kadang tuh udah terlalu tua kalau untuk lalap. Aku punya markisa udah pada buah teman-teman ya, ada di sebelah. Ternyata timunnya banyak di atas sini tuh, pada buah di situ teman-teman. Nih, ini ada satu. Ternyata markisanya ada di atas tapi belum matang ya markisanya ya. Ada di atas teman-teman, satu, dan ini dua, ada lagi di luar. Di luar aku ada markisa itu. Alhamdulillah buahnya udah lumayan banyak ini. Aku punya cabai teman-teman, cabai putih. Beda ya dengan cabai yang tadi itu cabai hijau. Ini aku bilangnya cabai putih, cabai rawit putih atau cabai rawit agak kuning. Ini aku mau coba nyabutin rumput. Nanti rumputnya mau aku kasih ke marmut. Banyak rumputnya teman-teman, biar nanti kelihatan seperti apa sih. Ini tanaman bawangnya kayaknya kurang maksimal ya teman-teman. Nutrisinya itu berbagi sama si bayam, jadi kayaknya ini bayam yang di dekatnya bawang mau aku cabut. Ini udah pada bunga bayamnya, nggak tahu bawangnya masih bisa bagus apa enggak. Ini udah mulai nih ya berumbi. Dan sebenarnya kalau ada ini tanaman seperti ini bayam dan rumput, si tikusnya tuh nggak gali-gali ya, nggak berantakin. Tapi kalau misalkan cuman nanti kalau seperti ini bersih, biasanya tuh si tikus tuh nggak datang untuk kayak ngacak-ngacak tanahnya teman-teman, berantakin. Tapi mudah-mudahan ini aman. Kemarin itu yang berantakan tuh di samping rumah, di sekitaran planter bed, bekasnya timun ya, bekasnya timun kacang di sekitaran kelengkeng itu ada yang diberantakin. Tapi yang di sini di belakang rumah tuh aman. Oke, aku mau selesaiin bersihin rumput yang di situ. Ini setelah aku cabutin rumputnya, bawangnya cuman itu teman-teman, yang lainnya itu nggak tumbuh dengan baik ya. Oke, aku mau lanjut untuk petik sayur kacang dan kacang gude teman-teman. Ini kacang panjangnya, tapi kayaknya ini bisa ditahan sampai besok. Yang aku mau petik yang di belakang ini teman-teman ya.
Ya, ini nanti menyusul, mungkin besok atau 2 hari lagi baru dipanen. Seledri, dan di atas sana teman-teman ada daun cincau, dia merambat ke tanaman putsa, ke pohon putsa. Dan aku mau petik gude ini di depan ya, itu pohonnya. Ini gudenya teman-teman, sudah sebanyak ini, dan ini juga sudah ada yang mulai tua ya. Kalau yang tua aku ambil bijinya, nanti kulitnya nggak dimasak ya teman-teman, cuman diambil bijinya aja. Kalau yang masih muda bisa dimasak dengan kulit ininya ya, yang warna hijau. Nih, banyak banget buahnya. Hasil panen dari kebun pekarangan teman-teman, alhamdulillah dapat sebanyak ini ya. Ini kacang panjangnya kayaknya kurang deh. Oke, sampai jumpa, semangat berkebun.